Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya, wakakakak. Soul Land 2 Chapter 490. Ada arus udara yang tak terlihat di sekitar lengan Huo Yuhao yang memandu potongan logam ini. Mengontrol naga menangkap Derek, Bei bergumam pelan. 7 potong logam perlahan berkumpul. Di bawah kendali Huo Yuhao, mereka berkumpul menuju bola perak yang melayang di udara. Ini bekerja. Kali ini, Xuan Ziwen sedang menonton dengan sikap belajar. Dari 3 kelompok formasi inti, ini adalah kelompok yang paling sulit dibentuk. Kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa formasi inti harus disatukan bersama ketika Tuan Jiwa menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan sama sekali. Bahkan jika Xuan Ziwen bisa melakukannya, dia masih membutuhkan beberapa alat untuk menyelesaikannya. Tapi sekarang, Huo Yuhao hanya menggunakan kemampuannya sendiri. Bukankah dia takut kekuatan jiwanya tidak mencukupi? Inti jiwa spiritual Huo Yuhao berputar dengan cepat dan memberikan sejumlah besar jiwa dan kekuatan spiritual kepadanya. 7 formasi inti di udara berada di bawah pengawasan ketatnya. Dia menyesuaikan posisi mereka dan perlahan tapi pasti menyatukan mereka. Ketika mereka hanya 1 inci dari bola perak, Huo Yuhao menghentikan mereka, lalu menuangkan kekuatan jiwanya ke mereka semua pada saat yang sama. Segera, 7 formasi inti ini bersinar dan memancarkan cahaya perak yang lembut. Huo Yuhao dengan hati-hati mengendalikan mereka saat mereka bergabung. Dengan deteksi spiritualnya dalam aksi, dia tidak perlu khawatir tentang kesalahan apapun. Dentang, sekelompok formasi inti seukuran apel terbentuk. Cahaya perak yang menyilaukan dengan cepat menyedot kekuatan jiwa Huo Yuhao. Di antara 8 formasi inti ini adalah formasi inti yang menyimpan energi. Meriam dekomposisi kelas 8 ini harus mempertahankan sirkulasi kekuatan jiwa di dalamnya sebagai cara menstabilkan kekuatan spasialnya. Xuan Ziwen benar-benar linglung sekarang. Bagaimana Huo Yuhao membuat proses ini tampak begitu sederhana. Huo Yuhao menghela nafas panjang saat dia melihat bola logam perak melayang di depannya. Aku akhirnya menyelesaikan langkah kritis. Menindaklanjuti hal ini, ia bergabung dengan 2 kelompok formasi inti lainnya. Karena dia sudah membuat set yang paling sulit, 2 kelompok lainnya secara alami tidak masalah baginya. Langkah selanjutnya adalah proses instalasi. Langit gelap perlahan berubah menjadi biru tua. Fajar akan tiba. Huo Yuhao memegang meriam dekomposisi kelas 8 1,5 meter yang bersinar dengan cahaya perak redup ketika ia berhenti di depan Xuan Ziwen. Dia sebenarnya telah menyelesaikannya. Xuan Ziwen secara otomatis mengambil meriam di tangannya. Dia tidak perlu mengujinya, dia secara pribadi menyaksikan Huo Yuhao membuatnya. Meskipun dia tidak menggunakan metode konvensional, dia tidak membuat kesalahan sepanjang seluruh proses. Huo Yuhao menarik kursi dan duduk. Aku akhirnya menyelesaikannya dalam batas waktu. Guru Xuan, bisakah saya pergi kali ini? Petik 2. Xuan Ziwen menggunakan 1 tangan untuk memegang meriam ketika ia meraih Huo Yuhao dengan tangan lainnya, bertanya, Yuhao, apakah Anda belajar cara membuat alat jiwa dari orang lain? Huo Yuhao tertawa getir, tidak. Apakah kamu tidak melihat betapa mentahnya aku? Petik 2. Bibir Xuan Ziwen bergerak, Bro. Anda menyebut ini mentah. Anda berhasil membuat alat jiwa kelas 8 setelah melihat cetak biru hanya 3 hari. Ini bahkan meriam dekomposisi yang kompleks. Kamu berani menyebut ini mentah-mentah. Petik 2. Huo Yuhao sedikit malu. Guru Xuan, apakah Anda lupa? Saya bisa membuat alat jiwa di atas kelas saya sejak lama. Ketika saya adalah seorang insinyur jiwa kelas 5, saya sudah bisa membuat alat jiwa kelas 6. Itu sebabnya sebenarnya tidak banyak. Kekuatan spiritual saya di atas rata-rata. Saya memiliki keuntungan alami ketika membuat formasi inti. Petik 2. Xuan Ziwen sedikit terdiam sekarang. Seorang jenius memang tidak bisa diukur menggunakan logika umum. Anak ini telah menjadi insinyur jiwa kelas 8 begitu saja. Bukankah ini terlalu konyol? Tidak, kamu tidak bisa pergi. Saya ingin Anda tetap dan mempelajari pengetahuan dasar seorang insinyur jiwa kelas 8 di bawah saya. Saya memiliki keyakinan bahwa Anda akan menjadi insinyur jiwa kelas 9 selama Anda bisa menjadi Douluo berjudul di masa depan. Selain itu, apa yang benar-benar kita miliki sekarang adalah seorang insinyur jiwa yang berbakat. Tidak peduli apa, Anda tidak dapat meninggalkan saat ini. Petik 2. Apa?
Melihat betapa gigihnya Suan Ziwen, Huo Yuhao benar-benar kesal sekarang. Guru Suan, Anda tidak bisa kembali pada kata-kata Anda. Bukankah kita setuju? Jika saya membuat meriam dekomposisi ini, Anda akan membiarkan saya pergi. Jangan khawatir, aku akan kembali dalam sebulan. Petik 2. Suan Ziwen bersikeras. Tidak, apakah Anda tahu betapa berharganya 1 bulan? Jika perang berlanjut, apakah Anda tahu kapan musuh akan datang? Selanjutnya, saya tidak akan kembali pada kata-kata saya. Anda belum menyelesaikan meriam pembusukan ini. Jangan bilang padaku bahwa kamu bisa membuat alat jiwa ini melepaskan kekuatan penuhnya, meskipun Sol Doulo berdering 8 akan merasa sulit. Petik 2. Ekspresi Huo Yuhao berubah aneh ketika dia memandang Suan Ziwen. Bei Bei menepuk pundaknya dan berkata, Yuhao, kenapa kamu tidak tinggal di belakang? Saya sudah mengatur hal-hal di sisi lain. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, senior tertua. Akan baik-baik saja jika itu adalah sesuatu yang lain. Tetapi kita akan menyelamatkan Guru Xiaoya kali ini. Saya harus pergi. Guru Suan, meskipun saya tidak ingin menentang Anda, saya harus memberitahu Anda bahwa saya dapat dengan mudah menggunakan meriam pembusukan ini jika itu berarti saya dapat berpartisipasi dalam misi. Petik 2. Bajingan, apa kau sudah gila? Sudah tidak mudah bagi Anda untuk membuat alat jiwa kelas 8. Anda masih ingin naik kelas dan mencoba menggunakannya. Menciptakan dan menggunakannya adalah dua konsep yang berbeda. Suan Ziwen mengoceh dengan marah. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, Guru Suan, kekuatan jiwaku sudah di peringkat 80. Selain itu, aku memiliki jiwa kembaran-kembar. Saya memiliki keunggulan alami dalam hal jumlah total kekuatan jiwa yang saya miliki. Selain itu, kemurnian kekuatan jiwa saya dan kemampuan pemulihan inti jiwa spiritual saya berarti bahwa saya bahkan dapat mencoba alat jiwa kelas 9. Petik 2. Apa? Peringkat 80. Suan Ziwen bukan satu-satunya yang berseru kali ini. Bei Bei, Hekaito, dan Ji Juechen semua berteriak pada saat yang sama. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, ketika saya mendapatkan kristal es ilahi itu, saya secara tidak sengaja menemukan beberapa esensi es misterius berjenis. Hanya aku yang bisa menyerapnya. Itu sebabnya saya membuat kemajuan besar. Oh, ya, senior tertua, saya pergi ke Ichevireyin yang well dan membawa kembali beberapa barang bagus. Saya akan membagikannya kepada semua orang nanti. Jiwa jenis tanaman di sumur memberi mereka padaku. Itulah esensi yang mereka hasilkan sendiri. Saya percaya ini dapat membantu kultivasi semua orang. Petik 2. Bei Bei memandang Huo Yuhao sebelum beralih ke Suan Ziwen. Dia memeriksa, Guru Suan, pasti Yuhao tidak malas, kan? Napas Suan Ziwen menjadi sedikit tidak seimbang. Kendurkan kepalamu. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan pergi. Sama seperti Bei Bei dan Huo Yuhao pikir dia marah, suara Suan Ziwen terdengar kembali dari luar. 1 bulan, hanya 1 bulan. Sebulan kemudian, Anda sebaiknya kembali. Apakah kamu mengerti yang saya maksud? Kamu tidak akan bisa pergi kalau begitu. Petik 2. Ya, saya mengerti. Huo Yuhao sangat senang. Dia tahu bahwa dia akhirnya meyakinkan Guru Suan. Suan Ziwen tidak bersikeras meminta Huo Yuhao untuk menguji meriam. Dia percaya Huo Yuhao tidak berbohong. Peringkat 80. Dia sudah peringkat 80 di usianya. Dia pasti telah membuat rekor dalam sejarah Akademi Shrek. Suan Ziwen tampak sangat marah saat dia pergi. Namun, dia sebenarnya cukup senang. Yayasan Huo Yuhao ada di sana. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa memelihara Huo Yuhao menjadi insinyur jiwa kelas 8 sejati di masa depan. Masalah ini akhirnya diselesaikan. Huo Yuhao hanya ingin tidur sekarang. Dia telah menghabiskan banyak energinya selama 3 hari dan malam terakhir. Junior kecil, apa kamu baik-baik saja? Jika tidak, kita bisa pergi sehari kemudian, Bei Bei bertanya dengan prihatin. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu untuk itu, senior tertua. Kita tidak bisa membuat Din Yan dan Penatua Song menunggu kita. Saya baik-baik saja, saya akan menggigitnya nanti. Saya akan meluangkan waktu ini untuk bermeditasi selama 2 jam dan makan tepat sebelum kita pergi. Petik 2. Bei Bei juga dalam suasana hati yang baik. Dengan Huo Yuhao di sekitar, dia lebih percaya diri dalam misi mereka kali ini. Ini terutama benar setelah dia menyadari bahwa kekuatan jiwa Huo Yuhao telah mencapai peringkat 80. Itu berarti bahwa Sekte Tang akhirnya memiliki Sol Doulo, selain dari Guru Suan.
Junior kecil, simpan barang-barang yang kamu bawa dari Chevireyin yang well bersamamu. Pasti ada korban karena perang. Kami akan memberikannya kepada siapapun yang membutuhkannya. Sia-sia untuk langsung menggunakannya untuk meningkatkan budidaya kita. Selanjutnya, kami berkultivasi dengan cukup baik sekarang. Petik 2. Kedengarannya bagus. Huo Yuhao mengakui kata-katanya dan segera mulai bermeditasi. Tidak ada yang lebih baik daripada bermeditasi untuk memulihkan energinya sekarang. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Fajar. Langit sudah berubah cerah, dan Bei Bei memimpin orang-orang dari Sekte Tang di luar Akademi Shrek saat mereka diam-diam mengikuti. Huo Yuhao masih sedikit lesu meskipun dia sudah makan sedikit. Namun, sebagian energinya telah dipulihkan setelah beristirahat selama 2 jam. Dia hanya bisa beristirahat setelah sampai di garis depan, tetapi Akademi Shrek tidak terlalu jauh dari pertempuran. Tidak lama kemudian, Dekan Yan Shaoze dan Penatua Song keluar dari akademi. Song Elder, Din Yan. Bei Bei bergegas menerima mereka. Penatua Song tersenyum dan bertanya, apakah kalian siap? Kita semua siap, jawab Bei Bei. Penatua Song adalah yang paling senior, dan juga yang terkuat. Jelas bahwa dia memimpin yang lain. Bei Bei memimpin orang-orang dari Sekte Tang. Dengan Susan Shi, Jiang Nanan, Huo Yuhao, Xiao Xiao, Ji Juechen, Nan Qiu dan Ye Gui bersamanya, mereka memang memiliki barisan yang kuat untuk misi ini. Hanya beberapa tokoh terkemuka dari Soul Tool Hall yang tersisa di Tangsek. Xuan Ziwen, He Kaitu, Gao Dalu, Nana dan Jing Zian semuanya memegang benteng di markas. Baiklah, ayo kita keluar. Penatua Song melambaikan tangannya. Dia sudah naik ke udara. Yan Shaoze mengangguk pada semua orang sebelum dia terbang mengejarnya. Sejak gelombang binatang buas terakhir dan dia terluka secara emosional, dia tidak menonjolkan diri. Sekarang dia mengikuti Song Penatua ke garis depan, dan mengingat bahwa Penatua Song adalah ibu Xian Liner, dia menjadi lebih pendiam. Semua orang dari Sekte Tang mengikuti di belakang dua Duoluo Transcendent dan melanjutkan ke garis depan. Kota Shrek berada di dalam wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, yang terletak di sebelah tenggara Kekaisaran. Meskipun lebih dari 2/3 dari wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi telah diduduki, wilayah barat kota Shrek masih di bawah kendali Kekaisaran Jiwa Surgawi. Selain itu, Kekaisaran masih menguasai sebagian besar bagian tenggara perbatasannya. Bagian selatan Kekaisaran terkait dengan Kekaisaran Luo Star. Untuk mencegah Sun Moon Empire menyerang mereka dari selatan, Star Luo Empire melakukan yang terbaik untuk mendukung Heavenly Soul Empire. Ini membantu pasukan yang tersisa dari Kekaisaran Jiwa Surgawi mendapatkan kembali stabilitas. Timur Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah Kekaisaran Dowling. Hampir setengah dari pasukan Dowling Empire berada di Heavenly Soul Empire, mencoba melawan Kekaisaran Sun Moon. 3 kerajaan dari Duoluo benua asli bisa dikatakan bersatu untuk melawan musuh bersama. Tim dari Shrek perlu menyeberangi dataran Kekaisaran Jiwa Surgawi dan mencapai utara, sebelum melanjutkan ke barat laut. Dalam waktu kurang dari 500 km, mereka akan mencapai garis depan. Tentara Kekaisaran Sun Moon berada sedekat itu dengan kota Shrek. Seseorang sekuat Penatua Song bisa terbang selama 2 jam dengan kecepatan tercepat dan mencapai garis depan. Dengan tim Tang Sekte bersamanya, mereka akan membutuhkan sekitar 4 jam. Dari jauh, pangkalan militer Kekaisaran Sun Moon bisa terlihat di tanah. Ini adalah pertama kalinya semua orang dari Sekte Tang melihat medan perang dengan skala seperti itu. Dibandingkan dengan perbatasan dengan Star Luo Empire, medan perang di sini jauh lebih besar. Kekaisaran Jiwa Surgawi telah mendirikan basis operasi mereka di kota yang dikenal sebagai Kota Roh Surgawi. Karena mereka memiliki terlalu banyak tentara, mereka tidak punya pilihan selain memperluas formasi mereka di luar kota. Sebagian besar pasukan cukup tersebar, menjaga mereka semua dari yang ditargetkan oleh satu alat jiwa yang kuat. Sejak awal perang, Kekaisaran Jiwa Surgawi pada banyak kesempatan menderita di tangan meriam jiwa stasioner. Ada hampir 500.000 tentara dari 3 kekaisaran di sini. Kekaisaran Jiwa Surgawi memiliki tentara terbanyak di sini. Jumlah yang lebih besar dari 100.000 sudah sangat mengesankan, belum lagi 500.000. Dari langit, sepertinya ada jumlah prajurit yang tak terbatas. Di sisi lain, Kekaisaran Bulan Matahari memiliki sekitar 300.000 tentara, 25 km dari perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Cuaca hari ini sangat baik, sehingga seluruh medan perang terlihat. Ini terutama benar untuk Huo Yuhao, yang menggunakan mata rohnya.
Dia bahkan bisa melihat alat-alat jiwa pengawasan udara di atas Heavenly Soul Empire. Sungguh medan perang yang luas. Meskipun Kekaisaran Luostar memiliki banyak prajurit, sebagian besar kekaisaran tertutupi oleh daerah pegunungan, dan skala pasukannya juga tidak sebesar Kekaisaran Surgawi dan Kerajaan Bulan Matahari. Tidak terlalu jelas bahwa mereka memiliki begitu banyak tentara. Beristirahat sejenak, Penatua Song meminta semua orang untuk berhenti. Mereka tidak terlalu jauh dari kota roh surgawi. Dalam perang, kesalahpahaman muncul dengan mudah. Untuk mencegah hal ini, tidak bijaksana bagi mereka untuk maju dengan ceroboh.